Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala idraki syahri dhil hijjah wa yawmi arafah. Kama nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yataqabbal minna al-udhiyah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد حضرات المحترمين yang kami muliakan para asatidz, para alim ulama yang begitu banyak hadir pada malam hari ini, Masya Allah. Kehadiran beliau-beliau semua pasti akan menambahkan keberkahan di majlis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus ada sahabat saya yang hari ini datangnya paling jauh. Saya dari Condet. Antum dari Ahmad dari Kramat Jati ya? Kampung Rambutan. Yang lain dari Condet. Ini mana? Condet. Sarungnya sama, daerahnya sama udah. Masya Allah, kayak panitia maulid seragam begini. Panitia korban. Nah, ini sahabat saya namanya Gus Fadlin. Pimpinan beliau bersama ayahnya pembina pondok pesantren Nurul Jinan di Pemalang, Jawa Tengah. Alhamdulillah malam hari ini hadir bersama kita di majelis rutinan kita dan juga nanti insya Allah kita minta beliau menyampaikan walaupun kalimat-kalimatain untuk kita semua. Dan juga para orang-orang tua yang hadir, yang pasti kehadiran mereka juga menambah keberkahan. Para ulama itu pasti nambah berkah karena mereka warathatul anbiya, pewaris para nabi. Orang tua bawa berkah sebab kalau kata para ulama, orang tua baik itu orang tua kandung atau orang tua yang tinggal di sekitar kita itu keberadaannya akan terus memberikan arahan, bimbingan, ya, nasihat buat kita. Kita doain beliau-beliau semua biar panjang umur, sehat walafiat. Ibu-ibu di belakang aman dah, biar kata hujan lagi masih bisa duduk situ. Ada tenda. Kemarin tenda di jalanan, sekarang makin dekat kemari. Ada yang punya hajat nih, Masya Allah. Mana yang sunat? Hilang tuh yang sunat. Oh ada tuh situ ya. Masya Allah. Udah beli apa nih? Habis sunat beli apa? Beli mainan baru udah. Weh, luar biasa. Bisa beli HP. Berarti banyak dapatnya nih. Alhamdulillah. Iya kita kudu begitu. Anak-anak tuh kalau habis berbuat kebaikan kita apresiasi. Dulu saya masih umur-umur segitu kalau puasa Ramadan bisa penuh. Diajak jalan-jalan. Puasa Ramadan, khatam Quran dah tuh bulan Ramadan. Wah, kita mau apa dikasih. Beli sepeda baru dibeliin. Mau ke Ancol, diajak ke Ancol. Main ke Dufan, main ke Dufan. Akhirnya tahun depan kita semangat lagi. Pokoknya tahun depan kita kangen tuh sama bulan puasa. Pengen buru-buru lagi puasa sama khatamin Quran. Akhirnya apa? Karena itu udah tiap tahun jadi kebiasaan. Nah, kita sayangkan di zaman sekarang ini sebagian anak-anak itu tidak terbiasa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Padahal itu satu kebiasaan yang
yang baik. Nah begitu juga yang minggu kemarin sunat, besok ya mau diadain tasyakuran, Masya Allah. Biar Allah jadikan anaknya anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Orang kalau kita alim, kita baik misalnya nih. Terus kita rajin ibadah, kita rajin sedekah, rajin baca Quran. Itu bagus. Tapi yang lebih bagus lagi kita ajak orang lain juga untuk seperti itu. Nah salah satu wadah yang paling penting adalah pondok pesantren. Sehingga warga sekitar juga ikut baca ratib. Jadi ikut baca maulid, ikut sholat berjamaah, naruh anaknya di situ. Jadi kalau pengen baik, bagus. Tapi yang lebih bagus dari itu, menciptakan sebuah tempat yang bisa jadi wadah, sehingga orang-orang juga bisa ikut nimbrung dan ikut jadi orang baik di situ. Saya lagi kepikiran dari beberapa hari, alhamdulillah kalau saya perhatiin, Betawi itu suku yang kalau menurut saya nih, menurut hemat saya 100% muslimin. Kalaupun ada yang tinggal di sini dan non muslim biasanya pendatang atau orang tuanya pendatang. Kalau orang Betawi nggak Islam kayaknya mah nggak ada, nggak tahu, saya mah nggak pernah lihat gitu. Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Orang kayaknya se-Indonesia cuma Betawi doang tuh yang 100% Islam. Benar nggak? Oleh karena itu kita harus semangat belajar yang sungguh-sungguh. Anak-anak kita berikan pendidikan yang baik. Kalau bisa sampai kuliah. Kalau bisa S2, S3 lebih cakep lagi. Dan untuk kaitannya dengan keagamaan, ya, satu hal yang baik di sini, Masya Allah, maulid bisa dikatakan di setiap gang pasti ada. Kalau udah bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus lanjut Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, itu bisa dibilang semua gang pasti ngadain maulid. Jadi ini kota yang penuh barakah insya Allah. Selain daripada kita tadi beliau bilang memperbanyak sholawat. Bayangin Nabi Muhammad nanti di sono, sof, ini Nabi Muhammad tuh udah dikerubunin sama para nabi dan rasul, para ahlul baitnya beliau tuh, ya ada anaknya, ada istrinya, ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bayangin para sahabat Nabi, muhajirin, ansar, para tabi'in, bayangin tuh penuh sekitarnya Nabi. Habis itu orang-orang yang syahid, orang-orang saleh, ulama, bayangin penuh manusia. Kita di mana tuh kira-kira? Nah, supaya ada sinyal yang membuat kita bisa terhubung, yang paling bisa kita lakukan tadi beliau bilang, banyak-banyak baca. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah, yang paling dekat nanti sama saya, ya. Tentu dekatnya ya nggak mungkin sebelahan. Siapa kita? Tadi udah ada para nabi, para rasul yang jumlahnya begitu banyak. Belum lagi para keluarga inti nabi, para sahabat, orang-orang saleh, orang syuhada. Kita nggak tahu dah di mana. Tapi untuk dapat posisi yang minimal masih terjangkau, rajin-rajin baca salawat. Selain itu juga kita harus dekat, akrab sama kitab Allah Al-Quranul Karim. Makanya nih mulai sekarang saya terkadang akan membuka Al-Quran untuk kita mengkaji kitab suci Al-Quran. Biasanya kita buka Safinatun Najah, ada Ustadz Lutfi yang membawa tentang sirah, tentang sejarah. Alhamdulillah ada juga tadi Ustadz Jamil tuh, Masya Allah, ahlan wa sahlan, dan ustadz-ustadz yang lain. Sekarang terkadang saya akan dalam beberapa minggu sekali begitu atau beberapa bulan sekali kita akan mengkaji kitabullah. Kita kudu dekat sama Al-Quran. Ini Al-Quran itu wasiatnya Nabi waktu beliau mau meninggal dunia. Beliau katakan,
Wahai umatku, ini roman-romannya nih saya mau dipanggil sama Allah. Roman-romannya malaikat Israel akan datang menjalankan tugas mencabut nyawa saya. Roman-romannya saya bakal tinggalin kalian nih. Ya, tapi kalian kagak usah khawatir. Nggak usah cemas, nggak usah takut. Saya udah siapin 2 perkara yang kalau kalian pegang 2 ini, kalian gak bakal pernah tersesat selama-lamanya. Dan kalau kalian gak pegang, berarti apa? Tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Kayak sekarang nih, kita sangat sedih. Ada saudara kita seagama, sebangsa dan setanah air di pondok pesantren Al Zaitun yang pemahamannya begitu jauh dari yang kita selama ini tahu. Sangat-sangat kita sedih. Maka dari itu kita harus pegang nih Al-Quran. Apa kata Nabi 2 ini? Al-Quran. Inni tarikun fikum tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada. Kitab Allah. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua wa itrati ahla baiti. Keluarga beliau. Cucu-cucu beliau itu ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu pegang. Pelajarin sejarahnya. Belum lagi para pewaris Nabi yang juga mengantarkan kita kepada ajaran Nabi. Sebagaimana Imam Haddad sebutkan tadi yang beliau kutip. Itu kita pegang. Al-Quran kita kudu pegang. Fa innahu Nabi bilang hablun mamdudun minas sama. Ini Quran nih tali Allah yang Allah turunin dari langit. Ente kalau hanyut, ke bawah hanyut nih misalnya. Di sungai deres, ke bawah hanyut. Tiba-tiba ada tali yang terikat sama pohon. Kita pegang apa enggak kira-kira? Kita pegang biar kita enggak ke bawah arus. Ini sekarang arus maksiat luar biasa. Arus godaan syaitan, iblis, hawa nafsu luar biasa. Pegang nih tali biar kita selamat enggak ke bawah arus. Fa innahu hablun mamdudun minas sama. Itu tali Allah tuh buat nyelamatin kita. Pegang. Dan Al-Quran sendiri mengadukan. Bayangin, Nabi itu nanti di padang mahsyar, beliau nolongin kita seada-adanya. Apa yang bisa beliau lakukan, beliau bakal lakukan. Beliau bakal sujud, gak berhenti dari sujud, sebelum nanti Allah katakan, irfa ra'sak sal tu'ta washfa' tushaffa. Sudah cukup sujudmu wahai Nabi. Angkatlah kepalamu. Mintalah engkau akan diberikan apa yang kamu mau. Dan bagikan syafaat yang kau mau. Sampaikanlah. Maka itu semua akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari itu yang Nabi begitu nolongin kita. Di hari itu ada satu perkara. Yang kalau kita kerjain itu perkara. Nabi bakal malah ngaduin kita kepada Allah. Al-Quran bilang. Menggambarkan nanti kondisi di hari kiamat. Al-Quran bilang. Waqala Rasul. Nabi bakal bilang. Ya Rabb. Ya Allah. Inna qaumi. Sesungguhnya sebagian dari umatku. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka tidak memperhatikan Al-Quran. Mereka mengabaikan Al-Quran. Baca kagak, pelajarin kagak, ngamalin kagak. Padahal saya harus berkorban selama hidup saya. Saya harus ngalamin puluhan perang. Keluarga saya harus berguguran dalam perang. Para sahabat saya harus jatuh mengorbankan nyawanya. Supaya ini Al-Quran sampai ke umat saya. Udah sampai bukan dihargain, bukan dijaga, bukan dipelajarin, dibaca, diamalkan. Malah dibiarin dan gak dipelajarin. Siapa dia wahai Nabi? Fulan, fulan, fulan. Mudah-mudahan nama kita gak disebut sebagai orang yang mengabaikan Al-Quran. Makanya baca. Biar kata sehari 5 menit. Baca. Biar kata jangan bahas sejus dah. Kebanyakan. Sehari 5 menit. Kira-kira bisa gak? Wah, kalau main handphone, Masya Allah. Jam 8 nih main handphone. Tiba-tiba ngeliat udah jam 9. Sejam. Bisa 2 juz tuh.
Banyak saya punya. Jangan jauh-jauh nih Habib Jindan nih. Habib Jindan yang di Tangerang tuh rumahnya. Itu nggak boleh ada waktu kosong sedikit buka Al-Quran. Buka Al-Quran. Buka Al-Quran. Bib ini ntar lagi ceramah nih Bib. Berapa menit lagi? 10 menit. Ya akhir. Buka Al-Quran. Manfaatin waktunya kudu makmur sama Al-Quran. Kita nggak usah banyak-banyak. Jangan sejus. Jangan kebanyakan. Ini satu halaman. Ini satu halaman namanya nih. Dari sini sampai sini. Kalau gini satu lembar. Satu halaman aja. Satu halaman aja tapi tiap hari. Tiap hari. Ini megang pahala. Ngeliat pahala. Baca pahala. Pada saat baca otomatis kuping dengar pahala. Semuanya pahala tuh. Guru saya pernah nanya begini. Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Lu pada kalau baca Quran suka nguap ya katanya gitu. Iya Beb gak tahu. Kita padahal kagak ngantuk gitu. Begitu megang baca nguap gitu. Oh tutup dah. Kenapa bisa begitu? Beliau kasih penjelasan yang begitu indah. Beliau bilang sebab bukan ente yang kagak mau baca Quran itu. Quran gerah dipegang lama-lama sama ente. Tuh tangan kebanyakan kotoran kagak boleh pegang banyak lama-lama sama yang suci-suci. Quran gerah. Kalau kita udah akrab sama dia nih. Kita udah akrab sama dia nih. Lama-lama kita bisa menikmati. Cuma karena emang kitanya udah begitu jauh. Kata beliau Habib Bakar bilang Quran yang kagak betah. Bukan lu yang gak mau baca. Jangan lo kira terus lu yang gak mau baca. Enggak, Qurannya gak betah lama-lama dipegang. Ya Allah serem banget. Kan kita bakal ditanya di kuburan. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitab sucimu. Kan diantaranya kan ada tuh. Apa kitab sucimu. Jawaban kita apa? Al-Quran. Pas kita jawab tiba-tiba Al-Quran datang. Malaikat lo jangan percaya sama dia. Kang bohong itu. Gue kenal juga kagak itu sama dia. Dia mah tiap hari itu megangin handphone berjam-jam. Ya. Giliran baca Al-Quran bentaran udah nguap kagak betah. Boleh main handphone silahkan. Boleh. Asal dipakai buat yang baik-baik. Ya main game sedikit-sedikit boleh lah. Jangan lupa waktu. Kalau bisa status di WA tuh isinya apa? Sholawatan. Jadi begitu yang dengar ikutan sholawat kan? Ente dapat pahalanya. Taruh video ceramah, link video ceramah. Ente dengar nih ceramah siapa? Kiai Fulan, Habib Fulan. Taruh di situ. Biar orang lain juga nanti dapat ilmunya. Ente dapat pahala jariahnya. Ya. Ini taruh di status yang kagak jelas. Jangan. Padahal berapa sih kuotanya itu buat naruh yang baik-baik kecil. Tapi manfaatnya luar biasa. Bagiin. Ada siapa ceramah siapa? Ustadz Lutfi ceramah di sini. Ustadz Jamil. Baca rotib. Rotib apa tadi bacanya? Rotib Al-Haddad. Masya Allah daripada Qutbul Irsyad, Ghauthul Ibad wal Bilad, Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ya, ente rekam misalnya, ente posting. Pas lagi bacaan misalnya apa? Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Akhirnya orang yang ngelihat ikutan baca amin, ya Farijal Ham. Dapat pahalanya. Sebarin. Banyak orang nyebar konten negatif, kita sebar konten positif. Biar jadi tambahan amal ibadah kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit aja Anda mau bahas hari ini. Sekarang jam berapa? Jam 9 lewat 18. Singkat aja kalau begitu ya. Ini kemarin kita sama-sama udah berkorban. Mudah-mudahan Allah terima korban kita semuanya. Baik. Dalam surat As-Saffat ini ada cerita singkat tentang
peristiwa yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim dan putranya Nabi Allah Ismail. Apa Allah berfirman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi Ibrahim doa, Rabbi habli minas salihin. Nah, ini juga bagi yang belum punya anak boleh ngamalin ini. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepada keturunan dan keturunan yang soleh. Akhirnya Allah jawab, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira bahwa doanya itu diijabah, diberikan anak yang baik, anak yang mulia, anak yang soleh. Itu ceritanya gimana Nabi Ibrahim? Habis punya anak, masih lucu-lucunya nih Nabi Ismail. Jadi nikah sama Siti Sarah dulu ya. Sekian lama nggak punya anak. Puluhan tahun akhirnya nikah sama Siti Hajar. Allah kasih anak namanya Ismail. Baru lahir. Belum lama nih masih baby, masih menyusu ini. Nabi Ismail Allah suruh bawa ke Mekah. Dibawa ke Mekah. Bertiga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sama Siti Hajar. Nyampe di sono, udah di sono sepi, nggak ada orang, sedikit penduduknya. Tanahnya kering kerontang, panas. Udah gitu sumur juga nggak ada di dekat situ daerah Masjidil Haram. Kata Allah, Ibrahim, begitu baru sampai nih, ente pulang lagi sekarang, balik ke sono, ke daerah Palestina. Ente balik. Ini anak sama bini saya bagaimana? Tinggalin di situ. Marhaba. Ini perintahmu ya Allah, siap saya kerjakan. Ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'. Saya taruh anak saya di tempat yang tandus. Tanahnya nggak bisa ada tumbuhan, nggak bisa. Inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Supaya mereka pada nanti mudah-mudahan jadi ahli salat, ahli ibadah. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Maka ya Allah, karena ini tempat gersang, tandus, orangnya sedikit, tolong ya Allah orang-orang yang tinggal sini biar pada cinta sama mereka, biar bisa nolongin mereka, bantu mereka, kesianan nih anak sama bini saya nih. Tolong ya Allah, faj'al af'idatan minan nas, jadikan hati orang-orang tahwi ilaihim, cinta sama mereka. Berangkat Nabi Ibrahim pulang. Walamma balagha asyuddah. Udah remaja, umur belasan. Umur belasan, Nabi Ibrahim kangen, datang lagi. Ini udah belasan tahun nih, nggak ketemu. Datang lagi ke Mekah. Masya Allah, Ismail udah gede. Bagaimana Hajar, bagaimana Ismail? Lagi ngobrol, asik, cerita. Malamnya datang mimpi. Ibrahim sembelih Ismail. Bayangin. Kagak pernah ketemu anak. Sekali baru lahir. Ini ditunggu-tunggu nih. Lahir alhamdulillah. Bawa ke Mekah, tinggalin di sana. Itu aja udah berat banget. Ketemu lagi udah belasan tahun, lagi kangen-kangenan, sembelih tuh anak. Modelan kita jadi Nabi Ibrahim. Nyerah kita. Udah dah ya Allah, saya nyerah dah. Gak apa-apa dah, gak jadi Nabi lagi. Gak apa-apa, jangan sembelih anak saya, kesian ini. Bagaimana ceritanya? Modelan kita mah begitu, kagak siap. Bayangin deh, bayangin sekilas aja. Ini kan rata-rata punya anak. Disuruh sembelih anaknya bagaimana? Saya kebayangin tuh anak saya tuh. Kagak bakal tega. Mustahil. Nabi Ibrahim ujiannya sembelih. Ibrahim sembelih. Akhirnya apa? Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya. Wahai anakku Ismail, inni ara fil manami anni adzbahuk. Saya lihat dalam mimpi, saya diperintahkan, disuruh Allah, sembelih kamu. Fanzur madza tara, gimana menurut kamu wahai Ismail? Ini pengorbanan anak kepada orang tua. Mana ada anak yang mau? Ya Allah, jangan disuruh sembelih. Kadang-kadang suruh beli kecap di warung susah banget. Lu beliin gue kecap sono di warung, antar aja dah. Orang lagi asik nih main game nih, tanggung nih.
taran lagi dah. Apalagi disuruh sembelih. Sini, gue korbanin lo. Kagak bakal mau, kabur tuh anak. Nabi Ismail bagaimana? Umur belasan nih, umur baru belasan. Qala ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan untukmu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan engkau bakal dapetin aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Aku siap. Nah, pelajarannya apa? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Nabi Ibrahim udah asah tuh pedang. Tuh golok tuh udah diasah tuh. Datang kan pertama syaitan. Ibrahim, kamu jangan gila. Anakmu, kamu gak punya peri kemanusiaan. Wah, setan pakai ceramah. Ibrahim ambil batu. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah awal mula lempar jumroh. Begitu, Bismillahirrahmanirrahim, lempar lagi. Nabi Ibrahim udah taruh Ismail. Falamma apa tadi? Aslama wa tallahu lil jabin. Ditaruh apa namanya ini? Dahinya udah kena ini tanah. Jadi letaknya tuh kalau nanti kita ke Mina, di Mina sono, itu di dekat Jamarat lempar jumrah ada kayak bukit begitu rada naik. Ya, tempatnya tuh di situ. Di tengah-tengah nanti masih naik lagi. Tempatnya di situ. Sekarang ada tandanya tuh kayak ada bangunan kecil tandanya. Letak di situ Nabi Ismail udah rebaan. Udah ditaruh kepalanya, nih dahinya nih udah nempel ke tanah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Setelah mereka berdua udah pasrah, nyerah, nurut, taat, patuh. Apa kemudian? Nabi Ismail waktu itu udah digorok sama Nabi Ibrahim. Bukan belum digorok. Digorok sama Nabi Ibrahim. Digorok berkali-kali. Allah kasih di lehernya kekebalan. Nabi Ibrahim makin keras lagi. Menjalankan perintah dari Allah, gak ada keraguan sama sekali. Makin keras anaknya disembelih. Dipotong-potong makin keras. Akhirnya apa? Wa nadainahu an ya Ibrahim. Kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Engkau telah betul-betul membenarkan apa yang engkau lihat dalam mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Ya, udah. Ini sungguh ujian yang betul-betul jelas, nyata untukmu. Dan kamu betul-betul telah menjalankannya. Maka sekarang saya ganti. Tuh, udah ada tuh sembelihan tuh. Domba tuh. Itu aja yang kamu sembelih. Itu aja yang kamu potong. Nabi Ismail selamat. Hadirin semuanya, pelajaran penting buat kita. Dari awal Allah memang dari sini ya, dari ayat ini kita lihat. Falamma aslama, kata kuncinya di situ. Setelah mereka berdua pasrah atas perintah ini, udah pasrah nih, udah nurut sama Allah. Akhirnya digantiin, udah nggak jadi. Padahal secara zahir jelas Allah suruh potong, sembelih tuh anak. Begitu nih berdua udah nyerah, udah pasrah, baik, siap. Terima ya Allah, ridho ya Allah, ahlan wa sahlan ya Allah. Di situ kuncinya. Banyak dari kita yang kagak nurut sama Allah. Kita kudu berkorban. Semua kita Ibrahim yang harus ada hal yang kita korbankan. Duit kita. Ini Ismail kita nih. Jadi yang Allah pengen waktu kamu sembelih Ismail, tolong sembelih juga rasa kepemilikanmu kepada itu anak. Itu punya saya, bukan punya kamu. Allah mau bilang begitu. Itu Ismail, itu hak saya, punya saya, milik saya. Bukan punya kamu.
Jangan kamu merasa memiliki, enggak. Titipan, duit titipan, harta titipan, jabatan titipan, rumah gede titipan, kantor sukses titipan, semua titipan. Jangan merasa punya, jangan merasa memiliki, sembelih tuh perasaan. Jangan sampai kita ketipu sama di dunia. Balikin semua sama yang punya. Kalau begitu hidup enak. Hidup tenang. Hidup senang. Bahagia. Mengapa? Ya kita nggak merasa memiliki ketika diambil. Ya bukan punya saya. Kalau kita merasa memiliki berat. Berat. Merasa memiliki berat pasti diambil. Katakan misalnya kita punya anak. Diambil sama Allah. Kalau kita berasa miliki, pasti berat. Emang kagak boleh sedih? Ya bukan lagi boleh, harus sedih. Justru kalau nggak sedih nggak normal. Tapi jangan kita merasa kemudian ini hak saya diambil. Nabi Muhammad kehilangan anaknya. Ibrahim, putra Nabi Muhammad dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah meninggal. Nabi nangis. Innal aina la tadma'. Pasti mata ini mengeluarkan air mata. Ya gimana? Memang naluri orang tua sayang sama anak, cinta sama anak. Wa innal qalba la yahzun. Pasti hati saya sedih. Atau la yahzan. Innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan. Mata pasti nangis, hati pasti sedih. Tapi kita nggak akan bilang kecuali apa yang membuat Allah ridha. Inna lillah. Sesungguhnya kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita semua kembali kepada Allah. Jangan berasa punya. Kalau berasa punya bakal berat kehilangan. Kalau berasa titipan, maka kita serahkan kepada yang punya. Kita kehilangan seseorang yang kita cintai, sedih. Tapi kita yakin, oh dia udah ada di tempat yang lebih indah. Jangan egois. Jangan egois kita. Dia sakit. Dia misalnya kakek kita, orang tua kita. Ya, sakit meninggal dunia. Kita di satu sisi sedih, nangis. Tapi di satu sisi kita juga sadar, oh dia udah pindah ke tempat yang lebih nyaman. Kalau dulu dia kudu ke rumah sakit terus tiap hari. Sekarang dia tinggal di kehidupan yang gak ada rumah sakit di situ. Kagak ada kamar mandi di situ. Gak ada. Hidup nyaman insya Allah. Begitu. Orang kalau punya perasaan begitu enak. Ini condet ada Habib Umar bin Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas. Orang panggilnya Habib Umar Sorga. Habib Umar Sorga. Jadi kalau ngomong tuh enak aja begitu. Ngomong enak aja. Nikmat kalau dengerin omongan beliau. Kira-kira lebaran, saya lupa dah, 3 tahun lalu atau 2, 3 atau 4 tahun lalu lebaran, kita ke sono. Biasa dah. Silaturahmi kan ke orang-orang tua. Gitu. Beberapa waktu sebelum itu, mungkin beberapa bulan sebelum itu, ada murid beliau dari, saya nggak tahu lupa dari mana, itu ngasih hadiah. Kasih hadiah berupa mobil Alphard. Pas kita ke sono, mobil Alphardnya kagak ada. Kita tanya, Ami Umar, panggilan akrabnya Ami Umar. Ami Umar, mobil kagak ada. Oh ya Alhamdulillah, ada yang lebih perlu, ada yang senang diambil sama dia katanya. Saya juga dari kemarin mikir tuh mobil taruh di sini, kesian tetangga. Ya, saya juga nggak tega tetangga ngelihat mobil mewah begini. Ala kulli hal, kemarin beberapa malam yang lalu ada maling datang dibawa sama tuh maling. Alhamdulillah, kata dia alhamdulillah. Kita dengerin masih kaget-kaget. Bagaimana coba dikit ulang Amimar. Alhamdulillah ada yang datang diambil sama dia. Pinjam kali, maksudnya pinjam. Enggak, dibawa. Malam-malam kita lagi pada tidur dibawa. La ilaha illallah. Ya, jadi itu salah satu contoh aja gambaran bahwa memang bukan kita yang punya. Semua itu harta titipan.
Makanya kita keluarkan harta itu di jalan yang diridhai Allah. Di antaranya berkurban. Di antaranya bersedekah. Bantu keluarga kita. Oh si Fulan. Ngomong-ngomong tuh si Fulan. Anaknya udah pada mau daftar ulang tuh. Roman-romannya belum cukup duitnya, yuk kita patungan yuk. Bantuin. Oh si ini. Kemarin kontrakannya belum bayar tuh udah 2 bulan. Bantuin yuk. Bantuin. Enak. Nanti yang balik bakal berlipat-lipat ganda. Itulah yang bakal naqsa malun min shadaqah, nggak bakal berkurang. Bal yazdad. Bakal bertambah. Jumlahnya itu bertambah. Apalagi nanti di akhirat. Dia yang bakal nolongin kita, masukin kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu ya. Sampai akhirnya hasil daripada perjuangan Nabi Ibrahim, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadil mu'minin, sampai akhir surat. Akhirnya sampai gini hari kita saban sholat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita. Kita sebut dari semua nabi, tentu Nabi Muhammad pasti disebut. Yang lain nih dari segini banyak yang disebut siapa? Nabi Ibrahim, Khalilullah, Khalilur Rahman, wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami bakal terus abadikan nama baiknya sampai akhir zaman. Orang bakal sebut-sebut terus. Semua orang bakal sebut-sebut ini nama ini. Padahal Nabi Ibrahim ya, kita udah punya Nabi Muhammad, tapi untuk mengenang betapa besarnya pengorbanan Nabi Ibrahim, betapa tawakalnya Nabi Ibrahim, julukannya Abul Anbiya, ayah para nabi, Khalilullah, yang paling dekat dengan Allah. Ya, tentu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah, kekasih, tentu lebih tinggi lagi. Nah, itu Nabi Ibrahim. Waktu mau dilempar ke api, malaikat berdatangan, nawarin jasa. Mau nggak kita bantu? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Minta tolong kepada kamu? Enggak. Saya nggak perlu. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyejukkan untuk Ibrahim. Api mana ada yang sejuk? Ada? Ada yang bisa gitu? Bakar tangannya. Dingin nih, dingin. Wah, ada yang bisa gitu? Enggak ada. Seumur hidup enggak ada. Illa Ibrahim. Ya nar kuni bardan wa salaman. Itu adalah hasil dari pengorbanan. Kita juga begitu. Jangan merasa memiliki harta. Jangan merasa memiliki jabatan. Ini punya saya. Enggak. Serahin semua di jalan Allah. Begitupun nanti kalau kita udah berhasil. Falamma aslama. Kita udah serahkan kepada Allah. Udah tawakal kepada Allah. Maka pada akhirnya Allah juga akan tetap berikan. Itu Nabi Ismail enggak disuruh sembelih. Oh udah nih, udah. Ayo sembelih. Iya siap. Udah jangan, enggak jadi. Kenapa? Karena Ibrahim sudah betul-betul menjalankan apa yang Allah mau. Kalau kita menjalankan apa yang Allah mau, tuh harta bakal tetap ada. Jangan khawatir, tuh jabatan bakal tetap ada, tuh rumah bakal tetap ada. Dan bahkan insya Allah ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu aja ya pembahasan kita di hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan semuanya yang hadir rezekinya makin ditambah oleh Allah. Mudah-mudahan yang lagi haji nih sekarang semua jadi haji yang mabrur. Dan tahun-tahun yang akan datang kita semua bisa berangkat haji. Allah kasih umur yang panjang buat kita. Rezeki yang halalan barakah buat kita. Kesehatan yang sempurna buat kita. Sehingga di tahun-tahun yang akan datang kita bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Ya Rabbal Allahumma ya aman al-khaifin aminna mimma nakhaf, ya aman al-khaifin sallimna mimma nakhaf, ya aman al-khaifin najjina mimma nakhaf, ya dzal jalali wal ikram amitna ala din Islam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna
وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولو والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نهضا لصلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين.